Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Dr. Insinyur Husein Herianto, Master Hukum, dan rekan-rekan Sivitas Akademika Magister Ilmu Agama Islam Universitas Paramadina. Pada segmen pertama ini saya akan menguraikan secara mendalam urgensi epistemik dan spiritual dari pengenalan diri atau ma'rifat an-nafs sebagai pilar utama dalam memahami Tuhan dan hakikat beragama. Huzatul Islam Imam Al-Ghazali, karya monumental beliau Kimia Al-Sa'adah atau Kimia Kebahagiaan, menegaskan sebuah aksioma spiritual, miftahu ma'rifatullahi huwa ma'rifatun nafs. Kunci mengenal Allah adalah mengenal diri sendiri. Pernyataan ini bukanlah slogan mistik tanpa akar teoritis, melainkan sebuah konklusi epistemologis yang menyambungkan dua sabda Nabi Muhammad yang sangat fundamental. Pertama, awal ad-dinu ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Allah. Dan yang kedua, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, barang siapa mengenal dirinya maka ia sungguh telah mengenal Tuhannya. Uraian argumentil reflektif. Mengapa pengenalan diri adalah kunci akses Tuhan? Untuk memahami mengapa pengenalan diri menjadi syarat mutlak, conditio sine qua non dalam beragama, kita harus membedakan antara pengetahuan informatif al-ilm dan pengetahuan transformatif al-ma'rifah. Beragama tanpa pengenalan diri hanya akan menghasilkan keberagaman di tingkat cangkang atau eksterior. Seseorang mungkin menghafal puluhan dalil teologis, namun Tuhannya hanyalah sebuah konsep mental yang asing, sebuah konstruksi kata-kata yang berada di luar dirinya. Mengapa diri an-nafs menjadi cermin Tuhan? Secara metafisis, manusia diciptakan sebagai manifestasi paripurna dari asma dan sifat ilahi, mazhar at-tam. Diri manusia adalah mikrokosmos alam sagir yang berangkum seluruh hakikat realitas mikrokosmos alam kabir. Ketika seseorang melakukan penyelamanan ke dalam alam kesadaran batinnya, ia menemukan bahwa jiwa manusia memiliki kedalaman tanpa batas yang tidak dapat dipuaskan oleh objek-objek material yang fana. Eksplorasi struktur jiwa dan tujuan beragama, sebagaimana dipaparkan Al-Ghazali dalam Kimia As-Sa'adah, mengenal diri memerlukan pemahaman atas 4 aspek internal jiwa. Apakah kita ini? Dari mana kita datang? Kemana kita akan pergi? Dan apa tujuan kita diciptakan di dunia ini? Jiwa manusia bukanlah sekedar kombinasi ragawi yang terikat oleh dorongan kehewanan, an-nafs al-batiniyah, atau kebuasaan, an-nafs al-sabuiyah, melainkan mengandung percikan ilahi, al-latifah ar-robbaniyah. Ketika seseorang menyadari kelemahan, kefanaan, ketundukan, dan kebergantungan mutlak jiwanya, secara serta-merta ia akan menyaksikan keperkasaan, keabadian, dan kemandirian mutlak Sang Pencipta. Inilah makna intuitif dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tanpa kesadaran akan kesadaran diri sendiri, pengetahuan tentang Tuhan hanyalah ilusi kognitif. Urgensi pengenalan diri dalam memahami tujuan utama beragama terletak pada pembebasan manusia dari beragama secara
ban transaksi, utilitarian, keberagaman kelas pedagang, atau beragama karena ketakutan infantil, keberagaman kelas budak. Tujuan beragama yang sejati, sebagaimana tegas para arifin, adalah penyempurnaan jiwa atau takmil an-nafs dan penyatuan spiritual qurb-ittisal dengan sumber keberadaan. Kritis terhadap kurikulum pendidikan agama formal. Pertanyaan krusial yang timbul, mengapa topik vital mengenal diri ini justru marginal atau bahkan absen dalam kurikulum pendidikan agama Islam atau FEAI pada umumnya? Berdasarkan penelusuran sejarah kependidikan dan filsafat pendidikan Islam, terdapat 3 faktor utama. Yang pertama, dominisasi fikih sentrisme dan legalistik formalisme. Kurikulum PAI secara historis didominasi oleh fikih eksoteris, fokus pada syarat sah, rukun, halal, haram, dan tata cara ritual fisik. Pendidikan agama terperangkap dalam pengajaran apa yang harus dilakukan atau doing, bukan siapa kita di hadapan Tuhan atau being. Akibatnya, siswa diajarkan menghafal rukun sholat, tetapi tidak pernah diajarkan bagaimana menghadirkan jiwa dan mengenali kesadaran batin dalam sholat. Kedua, reduksi epistemologis akibat modernisme dan positivisme. Sistem pendidikan modern yang mengadopsi cara pandang barat sekuler cenderung mengukur keberhasilan pendidikan dari parameter kuantitatif dan kognitif hafalan semata. Metodologi kesadaran, introspektif, tazkiyat, an-nafs, dan muqarabah dianggap subjektif dan sulit diuji dalam standar ujian nasional. Yang ketiga, fobia terhadap mistisme, tasawufobia. Adanya kecurigaan teologis dari kelompok Puritan yang menganggap wacana ma'rifat an-nafs dan tasawuf sebagai bentuk penyimpangan, bid'ah atau esoterisme yang membahayakan awam. Ketakutan yang tak beralasan ini memotong tradisi intelektual spiritual Islam dari ruang kelas sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sebagai kesimpulan segmen pertama, mengabaikan pengenalan diri dalam kurikulum agama adalah tragedi pedagogis. Ia melahirkan generasi yang saleh secara ritual, namun terrealisasi secara batiniah tanpa marifat an-nafs. Agama berisiko menjadi dogmatisme kaku yang hilang roh kasih sayang dan kedalaman spiritualnya. Terima kasih. Kita melangkah ke segmen kedua. Argumen metafisis epistemologis Ibnu Arabi terkait ketergantungan relasional antara ilah dan abd, serta elaborasi tajil al-haq dan marda al-wujud untuk membantah tuduhan bahwa tasawuf memicu detomisasi dunia dengan contoh Khomeini dan Mutahari. Selamat datang di segmen kedua. Kita akan membedah pemikiran sang Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi sebagaimana dikutip dalam artikel karya Dr. Hussein Rianto Spiritual, Transendensi, Faktisitas, dan Integrasi Sosial. Ibnu Arabi membuat sebuah pernyataan metafisis yang sangat berani. Dia, Tuhan, tidak akan bisa dikenal sampai kita mengenal diri sendiri. Mengapa demikian? Jawaban ini bertumpu pada pembedaan mendasar antara level zat ilahi ahadiyah dan level nama sifat ilahi wahdaniyah uluhiyah. Argumen metafisis dan epistemologis Ibnu Arabi. Secara metafisis, pada tingkat zat absolut, al-zat al-bahad, Tuhan adalah realitas yang transenden mutlak, tidak terbatas, tidak terkategori, dan terbebas dari
dari seluruh relasi atau korelasi dengan makhluk. Pada level ini, tidak ada nama, sifat, atau konsep yang dapat disematkan. Zat dalam keesaan mutlaknya tidak dapat dijangkau oleh akal maupun persepsi makhluk manapun. Namun, agar Tuhan menjadi ilah, Tuhan yang disembah dan dikenal, diandaikan adanya relasi dengan makhluk yang menyembah atau mengenal. Disinilah letak kejeniusan epistemologi Ibnu Arabi. Konsep uluhiyah ketuhanan adalah sebuah relasi korelatif idofah. Tuhan dinamakan Al-Khaliq atau Maha Pencipta hanya jika ada ciptaan yang disebut makhluk. Tuhan dinamakan Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, hanya jika ada yang menerima rezeki, Al-Marzuq. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa kitalah melalui struktur wadah spiritual dan ketersediaan batin kita yang menentukan bagaimana sifat dan nama ilah itu manifestasi kita yang memiliki ketergantungan batin, al-ifqar al-batini, kepada al-haq, menjadikannya sebagai Tuhan yang kita kenal. Karena kita tidak bisa mengakses zatnya yang tanpa batas, maka Tuhan yang kita kenal selalu direfleksikan melalui kacamata atau wadah kesadaran diri kita sendiri, sebagaimana air mengambil warna wadahnya. Pengenalan kita terhadap Tuhan sebanding dengan tingkat kebersihan cermin diri kita. Inilah argumen epistemologis mengapa kenal diri adalah syarat mutlak mengenal Rabb. Tajalli al-haq, marokib al-wujud, dan jawaban terhadap isu demonetisasi hidup. Sering muncul tuduhan konyol bahwa tradisi tasawuf yang berfokus pada ma'rifatullah akan melahirkan sikap fatalis, fasib, dan demotivasi dalam kehidupan duniawi. Pernyataan pada halaman 157 artikel tersebut memberikan bantahan teoritis yang sangat tuntas. Manifestasi tanpa batas dan keunggulan peradaban. Setelah Ibnu Arabi menegaskan tertutupnya pintu mengenal zat Tuhan secara langsung, beliau membuka pintu selebar-lebarnya tanpa batas bagi manusia untuk menyaksikan dan bereksplorasi dalam tazali al-haq, manifestasi diri Tuhan di dalam tingkatan-tingkatan keberadaan atau murotib al-wujud. Apa implikasinya? Seluruh alam semesta, sejarah manusia, sains, seni, kebudayaan, politik, dan dinamika sosial adalah arena penampakan atau mazhar, asma, dan sifat Allah. Seorang arif atau sufi tidak memandang dunia sebagai sampah yang harus dibuang, melainkan sebagai panggung teofani ilahi. Mencapai keunggulan sains, membangun peradaban yang adil, dan menguasai ilmu pengetahuan adalah cara arif berpartisipasi aktif dalam menyingkapkan sifat keagungan atau zalal dan keindahan atau zamal Allah di muka bumi. Sufi sejati tidak lari dari kenyataan faktual, melainkan transendensi faktisitas, mengubah realitas duniawi yang fana menjadi sarana pengabdian transendental. Hal ini terbukti secara empiris, historis pada figur-figur sufi kontemporer. Analisis konkret tokoh Khomeini dan Mutahari. Mari kita lihat fakta sejarah. Ayatullah Ruhullah Khomeini dan Ayatullah Murtada Mukhtahari. Mereka adalah arif pakar tasawuf tinggi, pengajar kitab Fusuh al-Hikam, Ibnu Arabi, Ashar Arba'ah, Mula Sadra. Namun, apakah mistisme membuat mereka demotivasi? Sama sekali tidak. Justru dari kedalaman mistisme itulah memancar keberanian profetif untuk meruntuhkan rejim tirani Shah Iran, melawan imperialisme dunia, dan menyusun konsep pemerintahan Islam
menulis puluhan buku ilmiah tentang ekonomi, filsafat, dan sosiologi. Mutahharin gugur sebagai sait intelektual. Bagi mereka, perjuangan sosial politik adalah bentuk tazali dari sifat al-adil, maha adil, dan al-muntakim, maha menindak kezaliman. Tasawuf sejati adalah bahan bakar bagi aksi transformatif dunia, bukan opium ketakutan. Bagian ketiga, perancangan kurikulum pendidikan. Mengenal diri, ma'rifat an-nafs untuk remaja usia 12 hingga 20 tahun. Sintetis eksperimen pikiran manusia melayang Ibnu Sina dan fenomenologi identitas diri ke dalam rancangan kurikulum substantif, prinsip, materi, metode, dan evaluasi untuk remaja. Selamat di segmen terakhir. Sebagai pendidik dan calon magister ilmu agama Islam, tugas kita adalah membumikan filsafat tinggi tasawuf menjadi metodologi pedagogis yang praktis, transformatif. Usia 12 hingga 20 tahun remaja adalah fase krusial pencarian identitas, identity phase role composition. Pada usia ini mereka rentan mengalami alienasi diri akibat disrupsi digital, krisis eksistensial, dan tekanan konformitas media sosial. Untuk ini, saya merancang kurikulum ma'rifat an-nafs untuk remaja yang mengintegrasikan dua rujukan utama. Yang pertama, eksperimen pikiran manusia melayang atau Ar-Razul Al-Tahir, Ibnu Sina. Dan kedua, fenomenologi identitas diri. Dua rujukan utama sebagai pondasi pedagogis. Eksperimen pemikiran Ibnu Sina, manusia melayang. Ibnu Sina mengajak kita membayangkan seorang manusia yang diciptakan seketika dalam keadaan dewasa, melayang di udara, matanya tertutup, badannya terpisah dari sentuhan apapun, dan udara tidak berhembus padanya. Manusia ini tidak melihat organ tubuhnya, tidak menyentuh fisiknya. Apakah ia menyadari keberadaan dirinya? Ibnu Sina menegaskan, ya, manusia tetap sadar secara mutlak bahwa aku ada. Itbat aniyah. Ini membuktikan secara filosofis bahwa kesadaran ruhani atau jiwa adalah substansi manusia yang terpisah dari jasad materi. Fenomenologi dan identitas diri. Pendekatan fenomenologi mengajak remaja menyadari pengalaman, kesadaran. Tempat pertama, first person experience, membantu mereka membedakan antara identitas dangkal atau sosial. Nama, ketiadaan follower, merek pakaian, opini orang lain. Dengan identitas sejati, transendental, kesadaran murni, ruh ilahi yang mendiami fisik. Pemaparan struktur kurikulum pendidikan mengenal diri. Berikut adalah matik rancangan kurikulum yang saya susun secara rinci untuk 4 tingkatan modul pendidikan remaja. Modul yang pertama yaitu demarkasi tubuh atau jiwa, usia 12 hingga 14 tahun. Materi substansi pembelajarannya yaitu adalah eksperimen manusia melayang, Ibnu Sina, perbedaan jasad atau raga, dan ruh atau nafas kesadaran, tubuh sebagai kendaraan fana, jiwa sebagai pengendali abadi. Metodologi pengajaran dan eksperimen eksperimental. Simulasi sensorik terbatas. Siswa diisolasi dalam kegelapan, penutup mata selama 10 menit. Diajak melakukan refleksi. Siapa? Aku, saat raga tidak melihat. Storytelling, animasi filsafat Ibnu Sina. Target luaran kesadaran atau output. Siswa memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan semata oleh penampilan fisik, kecantikan, ketampanan, atau barang materi. Untuk modul 2, fenomenologi identitas. Untuk materi substansi pembelajarannya yaitu
dekonstruksi identitas palsu atau media sosial dan penilaian teman, mengenali dinamika jiwa. Untuk metodologi pengajarannya atau eksperimen eksperimental, jurnal refleksi batin atau jurnal tazkiyah mencatat emosi, prasangka, dan dorongan ego setiap hari. Bedah fenomenologi mengapa deh. Untuk target luaran kesadaran, siswa memiliki ketahanan mental dari perundungan. Selanjutnya untuk ego, model usia 15 hingga 16 tahun. Materi substansi pembelajaran yaitu amarah, lawama hingga mutmainah. Konsep mukorobah yaitu self awareness harian. Metodologi pengajarannya eksperimen eksperimental yaitu bagaimana pemikiran prasangka muncul tanpa menghakimi. Untuk target luaran kesadaran output Fisher serta kecemasan eksistensial media sosial. Untuk modul 3 yaitu transendensi faktisilitas usia 17 hingga 18 tahun. Materi substansinya pembelajaran yaitu pertama mengubah penderitaan, keterbatasan faktisitas menjadi makna, konsep tazali dalam kehidupan sehari-hari, integrasi agama, sains, dan aksi sosial. Untuk metodologi pengajaran eksperimen eksperimental, Sokratik dialogik dan case study, menganalisis krisis hidup, tokoh spiritual, ilmiah, misal contohnya penderitaan, kegagalan, proyek pengabdian masyarakat, berorientasi keadilan sosial. Untuk target luaran kendaraan atau output, siswa tidak mudah putus asa, depresi, melihat setiap tantangan hidup sebagai sarana penyikapan keagungan Tuhan. Modul keempat, ma'rifatullah dan vokasi hidup antara usia 19 hingga 20 tahun, yaitu hakikat man arafa nafsahu arafa rabbahu, menemukan misi hidup, panggilan keberadaan taklif ketika kepemimpinan spiritual masyarakat, dan retret mawais diri, latihan keheningan, zikir mendalam, dialog eksistensial, penyusunan map rencana hidup berbasis khidmat ilahi, dan terbentuknya insan kamil muda yang memiliki kemandirian kognitif, kedalaman spiritual, dan kepemimpinan sosial beretika. Sebagai penutup dan refleksi final, demikian rancangan kurikulum pendidikan mengenal diri untuk remaja dengan memadukan jernihnya argumen rasional, fenomenologis Ibnu Sina, dan kedalaman spiritual tasawuf Ibnu Arabi. Kita tidak mampu memberikan pelajaran agama sebagai hafalan doktrin, melainkan sebagai pengalaman eksistensial transformatif. Sebagai calon lulusan Magister Ilmu Agama Islam Universitas Paramadina, saya meyakini bahwa pembaharuan peradaban Islam harus dimulai dari restorisasi kesadaran diri. Ketika remaja kita mengenal jiwanya, mereka akan mengenal Tuhannya. Dan ketika dimulai dari restorasi kesadaran ini, remaja kita mengenal jiwanya, mereka akan mengenal Tuhannya. Dan ketika mereka mengenal Tuhannya, mereka akan menjadi agen rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.